Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Selamat mengenang peristiwa Jumat Agung. Saudara-saudara, Jumat Agung adalah momen untuk memperingati puncak kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib. Kita tidak menyaksikan saat ia tergantung dan mati di salib. Tetapi dalam iman, kita menghayati bahwa pengorbanan agung yang Kristus lakukan untuk menebus dosa manusia. Penghayatan Jumat Agung saat ini dalam bingkai tema tragedi salib membawa kemuliaan. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada darah ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. amin. Kita sambut mazmur kita bagai rusa berdahaga. Rindu air yang segar
Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Kasih karunia Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Sejahteralah kita sekalian. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Saudara-saudara, Ia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya genaplah nubuatan para nabi. Dengan pengorbanannya Ia menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita semua adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menyesali dosa dan bertobat adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Karena itu, marilah dengan jiwa yang hancur kita mengaku dosa di hadapan Allah dan berkata seperti Raja Daud, Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Yesus aku, sungguh Engkaulah Tuhanku. Dosaku tinggalkan, ku kembali pada Yesus. Berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. Penebus mulia, aku diselamatkannya. Ku rindukan selalu, sungguh Engkaulah Tuhanku. Berbalik ke Tuhanku, kembali ke penebusku. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Roma 5 ayat 8 sampai 10 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Mari mempersiapkan pembacaan firman Tuhan saat ini dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12
Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 dan Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini dalam persekutuan, bersama-sama merayakan akan peristiwa Jumat Agung, sambil mengingat betapa cinta kasih Tuhan kepada kami sekalian yang telah berkorban untuk dosa-dosa kami. Sungguh menjadi satu penghayatan yang luar biasa. Bahkan di dalamnya kami akan mempelajari firman-Mu yang akan kami baca dari bagian teks firman Tuhan yang sudah tersedia. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami sekalian, mampukan kami untuk memahami bagian firman-Mu saat ini. Kami membawa hidup dan kehidupan kami kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Lembaga Alkitab memberikan judul Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia akan membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan untukku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik,
dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan berikutnya dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam yang besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia itu. Menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri. Hosiana, 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 amin. Bacaan Injil dari Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat 27. Perhatikan firman Tuhan, saya baca bagi kita sekalian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya.
Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarnya. Kurde sumanga puang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan tema di Jumat Agung pada saat ini berdasarkan bacaan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tadi ada kalimat lain dibacakan, tragedi salib. Ada dua tema yang bisa kita sejajarkan. Satu ketika saya mengingat peristiwa seperti ini. Saya pernah waktu masih pendeta di jemaat pernah mengunjungi seorang ibu yang sedang anaknya dirawat di rumah sakit. Tentu anak itu masih sangat kecil. Proses perawatan yang dilakukan kepada dirinya berbeda dengan orang dewasa. Ceritanya seperti ini, saudara-saudara. Ketika saya datang, saya melihat betapa proses perawatan dilakukan terhadap anak itu membuat anak itu sungguh mengalami derita dan sengsara yang luar biasa. Menangis, bahkan tangisannya itu luar biasa. Bayangkan saudara-saudara, dipadakai impus tu limana tak ana bisa diampak. Dipadakai impus letekna tak bisa diampak. Saya lakulun na dini tosok ko jarun. Luar biasa. Ya. Tumangi Ethiopia menangis luar biasa, ibunya juga sudah menangis. Dan ketika saya datang, saya berdiri di sampingnya dan ibu itu menengadah ke saya dan mengatakan, "Pak Pendeta, sekiranya saya bisa menggantikan proses kepada anak saya yang terjadi ini." Dalam hati saya mengatakan, "Mana bisa ya?" Tapi yang membuat saya terharu adalah ungkapan ketika dia mengatakan, sekiranya saya bisa membantu atau kemudian menggantikan proses yang sedang dilakukan terhadap anak saya ini, saya akan lakukan. Apa yang saya mau katakan, betapa cinta kasih seorang ibu ini terhadap anaknya, sampai-sampai ia mau mengatakan bahwa saya mau menggantikan kesengsaraannya, saya mau menggantikan penyakitnya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Makanya biasa ku kasus itu laku temi pia-pia. Dah lalu mungkin lah umbali-bali tu Indomie.
Jangan pernah membantah atau melawan atau bertengkar dengan seorang ibu. Betapa cinta kasihnya itu. Ada pernah seorang mengatakan seperti ini sama saya. Setiap orang yang kemudian membantah ibunya atau bertengkar dengan ibunya, dia pasti tidak akan pernah melihat dunia yang baik, yang luas. Ya. Tapi bukan itu saudara-saudara yang kita mau jelaskan dari hal ini. Dengan pengalaman yang terjadi, yang saya alami pada saat itu membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 tadi, mau mengingatkan saya, itulah yang Yesus kerjakan. Itulah yang Yesus sudah lakukan dalam rangka untuk menebus dosa-dosa manusia. Memperhatikan bagian firman Tuhan tadi, bagaimana nubuat Yesaya tentang Mesias itu terlalu panjang untuk kita jelaskan tentang apa yang disampaikan dalam bacaan kita tadi di Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Yang pasti adalah Yesaya sedang menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang sudah lama dinantikan oleh Israel. Dan Yesaya mengingatkan bahwa Mesias yang akan datang adalah hamba yang akan menderita. Dialah hamba yang menderita. Itu penjelasan yang disampaikan, itu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Luar biasa saudara-saudara. Hamba yang menderita menunjuk kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang membebaskan manusia dari kuasa dosa. Yesus yang datang adalah untuk menggantikan sengsara manusia akibat dosa dan pelanggarannya, supaya manusia yang berdosa itu sekali lagi dapat memperoleh keselamatan. Menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Setiap hal yang terjadi pada Yesus disebut sebagai hamba yang menderita itu ketika kita memperhatikan Yesaya 53 ayat 4 dan 5, bacaan firman Tuhan tadi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Di ayat yang kelima, tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan benar menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias yang mengambil alih segala sesuatu yang harus kita tanggung akibat dosa dan pelanggaran kita manusia. Ini mesti menjadi perhatian yang serius bagi kita sebagai umat manusia, bahwa Yesus mengalami sengsara. Yang menyebabkan semuanya itu terjadi adalah sekali lagi pelanggaran dan pemberontakan atau dosa kita. Ingat sekali lagi ya, penderitaan, kesengsaraan yang ditanggung oleh Yesus, yang menyebabkan semua itu terjadi adalah dosa dan pelanggaran kita sebagai manusia. Jadi mulai kita mengingat hal seperti itu. Saya menyampaikan dalam beberapa ucapan tadi, selamat mengingat cinta kasih Kristus yang berkorban untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, karena kasihnya, karena cintanya, ia mengambil alih setiap akibat dari penyakit yang harus kita tanggung. Tadi kalau melihat semua uraian itu di ayat 4 dan ayat 5, kita bisa melihat kembali dua hal yang luar biasa terjadi pada Yesus. Dia harus menanggung penderitaan secara psikis, secara jiwa, secara rohani, tetapi dia juga mengambil alih penderitaan, mengalami sengsara secara fisik. Bayangkan saudara-saudara, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, ia ditinggalkan oleh semua orang, dibiarkan sendirian untuk kemudian mengalami sengsara, menanggung derita itu.
Tidak ada lagi orang yang peduli. Bacaan dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa buruk rupanya. Tidak ada lagi orang yang mau bersama-sama dengan dia. Dia dihindari oleh orang. Itu kejadian yang terjadi. Tapi juga saudara-saudara, kalau bacaan tadi dalam Injil Yohanes, makanya minggu lalu saya khotbah seperti ini. Betapa orang yang berteriak Hosana, Hosana, lalu kemudian mengubah teriakannya pada saat terakhir Yesus harus menderita, lalu kemudian mengatakan salibkan dia. Betapa banyak orang yang kemudian berteriak-teriak menyampaikan nyanyian kepada Tuhan, tetapi di akhir dari semua kehidupannya justru ia terus-menerus mengatakan salibkan dia. Betapa saudara-saudara akan mengingatkan kita bahwa Petrus yang selama ini adalah orang-orang yang kemudian terus berada bersama dengan Yesus, menjadi bagian murid yang dikasihi oleh Yesus, menjadi bagian orang yang terus-menerus berbicara tentang Yesus, bahkan menjadi seorang pahlawan di hadapan Yesus. Tapi Yohanes tadi mengatakan bahwa saat Yesus ditangkap dan diperhadapkan kepada imam besar, seorang PWGT mengatakan, "Nayaduka titi pale itu muridna." PWGT, ya. Tani apa PKBT? Ya. PWGT tengkuani nayaduka pale itu jo. Ya. Tapi langsung tuku susibang motolembu elok na. Tanian aku, bukan saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tidak semudah betapa Yesus mengalami pergumulan secara psikis ketika ia harus ditinggalkan sendirian, berdiri sendiri menanggung penderitaan, menanggung sengsara, dan kalimat tadi, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saya bisa membayangkan kondisi seperti ini. Betapa hancur jiwanya, betapa hancur pikirannya mengalami kejadian seperti itu. Pernah mendengarkan lagu Tempo Dolo toh? Hancur hatiku berkeping-keping, yang lahir tahun 70-an ke bawah pasti ingat lagu itu. Adakah yang lahir tahun 70-an ke bawah di sini? Oh, mengurang nasa pokoknya balik. Semua masih lahir 70-an ke atas ini. Hancur hatiku berkeping-keping, sebuah ungkapan yang kemudian mau mengatakan ketika pengkhianatan terjadi pada dirinya, ketika dia tidak lagi diakui, ketika dia lagi tidak dihargai, maka yang membuat hatinya hancur dan berkeping-keping adalah kondisi seperti itu. Selain daripada penderitaan psikis, saudara-saudara, dia menanggung penderitaan secara fisik, dan karena sekali lagi semua diakibatkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Dalam bahasa tadi dalam Yesaya dikatakan dia tertikam. Ya. Kalau terjemahan dari kata tertikam dari bahasa asli Alkitab itu dikatakan dilobangi, dibor. Di tragedi yang terjadi pada Yesus di atas kayu salib, maka kaki dan tangannya itu dilobangi, dibor. Jalan kemudian tempat untuk menggantung dia. Yana ditiro to film dan kapua lupaku di dedek tamas pak. Ya, jadi langsung mulai nako merinding lengki entir itu. Ya. Saudara-saudara, tertikam di bor. Yesus terluka hingga terbunuh setelah ia ditikam. Selain tubuhnya dilobangi dan ditikam, kemudian kata lain yang disampaikan tadi, penderitaan fisik yang ia alami adalah ia diremukkan. Lagi-lagi karena kejahatan kita. Saudara-saudara, kata diremukkan itu adalah gambaran dari penderitaan yang hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau dikatakan diremukkan itu
Diremukkan artinya apa? Dihancurkan. Ya. Yesus dihancurkan, dan bukan hanya fisiknya yang dihancurkan, tetapi juga pikirannya dan jiwanya, sehingga ia tidak berdaya apa-apa. Amat berat, diremukkan ke bumi. Ya. Dan yang berikut, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Ganjaran ini tentu bersikap positif. Ya. Sebuah ungkapan yang sangat positif. Ganjaran adalah sesuatu yang dilakukan kepada seseorang yang bersalah dengan harapan bahwa dia akan mengalami perubahan yang seharusnya dialami oleh kita manusia. Allah harus melakukan ganjaran, hajaran, hukuman secara fisik kepada manusia yang berdosa agar dia bisa berubah. Ini mau menyatakan betapa kasih dan keadilan itu berjalan secara bersama. Karena itu saudara-saudara, semua penderitaan itulah yang kemudian dialami oleh Tuhan Yesus, yang menyebabkan dia mengalami yang namanya bilur-bilur. Tak aku jelaskan bang itu sangat bilur-bilur pas susi mau tedo. Toh. Ya. Susi mau itu sangat bilur-bilur. Luka-luka seperti itulah. Ya. Jadi ada luka memar, luka merah, karena bekas-bekas pukulan yang dilakukan kepada dirinya. Nah, mitandai cambuk yang digunakan untuk memukul Yesus itu bukan cambuk biasa, tapi cambuk yang digunakan itu adalah cambuk yang di ujungnya itu ada benda-benda tajam yang ditaruh di situ untuk dilakukan mencambuk Yesus. Itu cambuk hukuman milik orang Romawi yang kemudian digunakan kepada orang yang mengalami kejahatan yang luar biasa, yang harus dihukum mati, digantung di atas kayu salib. Ini yang membuat saudara-saudara ada darah keluar, dan karena itu Yesaya menubuatkan seperti ini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, mami bang di pinandian kian to asal percaya. Mau kau peranduk nanti. Bilurnya bilurnya membawa, tunggu dulu, bukan hanya kesembuhan fisik ya. Kesembuhan yang terutama adalah dosamu telah dihapuskan. Itu yang membuat kita mengalami keselamatan. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, saya selalu mengatakan seperti ini, untuk kita pelajari bersama dari firman Tuhan ini. Kalau hari ini dalam peringatan Jumat Agung, hari terpenting dalam rangkaian 3 hari suci, kita mengingat dan membayangkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia terluka hingga terbunuh untuk menebus dosa-dosa kita. Saya selalu mengatakan pada orang yang biasa masih main-main dengan dosa, masih mau kok kurang ajar. Mahal sekali harga daripada sebuah keselamatan yang kita peroleh hari ini. Masih mau kok sombong-sombong, masih mau kok jago-jagoi, masih mau kok pecu-pecu. Naya kenala dento pecu, nambai kenala murete pong Yesus pecu. Ya molengkoy kung masalamu iko nala pisik ko. Kulang morioso site. Kalau kita kembali melibatkan kehidupan kita melebur dalam satu persekutuan seperti ini hanya karena mengingat bilurnya telah menyembuhkan kita, dosa kita telah dihapuskan karena pengorbanannya. Karena itu tidak ada perhitungan bagi kita untuk mau mengatakan waktuku, tenagaku, materiku. Tidak ada lagi perhitungan tentang itu, karena saya tahu siapalah saya kalau bukan karena pengorbanannya. Saya laku biasa aku tiro temi tomo tutos temai tu tumbang pamalim gereja matekken dan sebagainya hanya untuk mau mengingat naladen nora asusite kita ina pong Yesus tong ngaraga tombe le solanasan komito mo tutuan lah le hanya untuk mau mengatakan saudara-saudara, inilah yang saya bisa nyatakan sebagai tanda syukur saya atas keselamatan yang saya sudah terima dari Tuhan. Nah, dan siapa toh?
Yang mau kuah, dia tahu biasa kan tiru-tiru sambiri bang pasolana. Masih mau kuah. Apa dukara? Ladi apa dukara te kita anak pengorbanan na pong Yesus. Le. Siapalah kita? Karena itu dukunglah setiap pelayanan untuk kemuliaan Dia. Karena Ia telah berkorban untuk kita. Sengsara Dia telah jalani. Karena penyakit kitalah yang ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pelayanan kita lakukan. Saya kemarin kemudian membayangkan ketika orang melaksanakan Kamis Putih. Betapa banyak orang yang membutuhkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai dari dalam keluarga kita, tetangga kita hingga di luar ini. Tetapi terlalu jauh kita kadang-kadang membayangkan orang yang sangat jauh. Tetapi terlalu terbatas kita untuk melihat orang-orang yang ada di dalam ruang gerak kita. Untuk kita nyatakan pelayanan itu. Di gereja saja, di dalam kehidupan persekutuan saja, adakah kita saling melayani satu dengan yang lain? Adakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Adakah kita kemudian mau mengatakan, mau mengampuni satu dengan yang lain? Atau masanding bang piki tumberu-beru keden ni sidik tanah purai penanta. Lah, kusang antai siang mau na budak bang Joko tak terjadi toh. Jadian biasa dari itu kampung tuh mau bang, ya, nasa nggak tahu masih konservatif pikirannya karena sidik. Nah mangka tuh nalo bedu kalila nanti ro tahu. Ngapa rike melebur dalam satu persekutuan untuk mengatakan sakitmu sakitku, bahagiamu bahagiaku. Makanya tak iya nari sangat tu gereja persatuan, dikoya persekutuan. Sebab itu menjadi satu, senyawa, sekutu. Tania sikutu. Sekutu. Beda ke dikuah sikutu. Sekutu. Nah, perjamuan kudus akan kita alami bersama hari ini untuk mau mengingatkan kembali ada luka dari tubuh yang terluka, ada darah yang tertumpah, mengingatkan kita pada peristiwa Jumat Agung ini. Semua itu adalah dalam rangka keselamatan kita. Kalau kita melebur dalam persekutuan perjamuan kudus ini untuk mau mengatakan Yesus di dalamku, aku di dalam Dia, aku mau menjadi roti dan anggur buat sesamaku manusia. Setiap orang yang berjumpa dan melihat saya akan merasakan satu kedamaian sebagaimana Kristus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita sejenak untuk bersama-sama bersaat teduh. Kami menyadari Bapa, siapalah kami ini? Kami umat yang senantiasa tanpa sadar melakukan pemberontakan dan pelanggaran kepadamu. Bahkan ketika kami hidup dalam hubungan satu persatu dengan saudara-saudara kami, tanpa sadar kesombongan, keegoisan dan kekerasan seringkali hadir di dalam pikiran kami dan termanifestasi lewat kemarahan yang tidak terkendali. Ingatkan kami, tubuh Yesus terluka, tertikam, semua karena menanggung dosa dan kesalahan kami. Kami berkomitmen melayani, mengasihi, dan mengampuni jauh lebih indah. Saya ajak kita semua berdiri.
Kita mengaminkan firman Tuhan dalam pengakuan iman bersama. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, kita bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ada puji-pujian dari PWGT kelompok 3 ya? Ya, silakan.
Saudara-saudara, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mengalami perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu, lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, maka beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara mempersiapkan perjamuan ini, kita mengangkat pujian bersama Kidung Jemaat 144 bagian B, Suara Yesus Kudengar. Di dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka saya mengingatkan kepada kita sekalian, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Hendaklah kita dengan iman
mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Saudara-saudara, roti dan anggur akan dibagikan kepada kita oleh majelis gereja. Setelah kita mengambilnya, kita akan pegang, dan sesudah itu nanti baru kita bersama-sama akan mendengarkan aba-aba untuk bersama-sama melakukan makan dan minum roti dan anggur ini. Bagi semua yang akan menerima perjamuan kudus, kami persilakan untuk berdiri.
Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuberikan untuk kamu. Berbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Ambillah kamu sekalian dan makanlah. Saudara-saudara, cawan yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah untuk penebusan dosa-dosa manusia. Ambillah kamu sekalian dan minumlah.
Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Kita mensyukurinya dengan pujian, Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib. Ku
Kita memuji Tuhan di salib Yesus di Kalvari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang hidup bersama kami adalah sahabat seperjalanan kami di dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita dengan dituntun nats persembahan dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita memuji Tuhan mengiringi persembahan kita, Golgota tempat Tuhanku. Golgota tempat Tuhanku, disalibkan ditelan, maka dunia damai pulang dan
Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatkan. Yesus telah kebenaran, sumber hidup yang kekal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya.
Ini berupa kopi. Dirok iyo mal kopi lotong. Silakan ditawar. Kopi 100. 100 satu kali, 2 kali. Ya, masih ada. Kira. Oh, 200. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, tidak ada apa. Dan ini 100 lah. Ya, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, tinggal 1. Oh, tapi kamu udah tahu? Oh, 200 dari belakang. 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, nanti masing-masing berurusan di depan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang kami peroleh dari pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur ketika Tuhan masih memberi kuat sehat bagi kami mengingat cinta kasih-Mu pada peristiwa Jumat Agung dalam ibadah persekutuan saat ini. Dan juga mensyukuri firman-Mu yang boleh kedengaran bagi kami sekalian. Diberkatilah umat-Mu sekalian ini dalam kerinduan bersama, terus ada dalam pengharapan-Mu, melihat bahwa perjuangan-Mu adalah kemenangan kami. Biarlah kami menjadi pejuang-pejuang iman di dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam jemaat, dan juga di lingkungan masyarakat di mana kami hadir. Kuat sehat kami selalu nantikan daripada-Mu. Kemurahan-Mu kami selalu nantikan untuk terus menuntun kami berjalan di atas kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu akan meneguhkan hidup kami siang dan malam, menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan kami masing-masing. Ajar kami untuk melihat ke arah masa depan yang Tuhan siapkan dalam hidup kami, untuk terus tidak goyah dengan segala masalah dan tantangan yang ada. Bahkan ketika kami harus menghadapi berbagai tragedi-tragedi salib yang hadir di dalam kehidupan kami, kami percaya Roh Kudus akan meneguhkan kami semua. Berkati majelis gereja pendeta-penatua dan diaken, terutama kedua hamba-Mu Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Kasihani mereka. Berdoa secara khusus untuk istri dari Bapak Pendeta Manase yang juga terus dalam proses perawatan. Kuat teguhkan Tuhan, bersama dengan sahabat-sahabat kami lainnya yang juga sedang dalam kelemahan tubuh dan juga sedang mengikuti proses pemulihan dan proses perawatan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Abi dan anak-anak. Tuhan terus teguhkan, kuatkan, terutama dalam masa-masa pemulihan dari duka yang ia sedang dan baru-baru saja terjadi dalam kehidupan mereka. Kuatkan Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kehidupan kami dalam hari-hari di mana kami mengingat cinta kasih-Mu dalam hari-hari suci gerejawi yang kami peringati dan rayakan hingga masa-masa Paskah nantinya. Biarlah seluruh rangkaian hari-hari suci ini akan menjadi bagian hidup kami dan akan menjadi kemenangan kami dan akan membangkitkan pengharapan kami sekalian. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Biarlah semuanya ini berkenan bagi-Mu. Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Kami sampaikan kepada-Mu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa dalam doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pandangan jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta. Ibadah Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 dilaksanakan satu kali, jam ibadah yaitu jam 18. Dress code warna gelap atau hitam. Ibadah hari Paskah Minggu tanggal 31 Maret dilaksanakan Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk semakin memaknai bahwa Yesus menderita karena kasih-Nya bagi kita orang berdosa. Selamat memaknai Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, dan bendera salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menyembahnya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang kadang merindu timur pagi Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, menyebut cinta Tuhan terbenar. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda diri berseri,
sahabat-sahabat kekasih Kristus, pergilah, hiduplah dalam terang firman Tuhan, sebab pengorbanan Kristus di kayu salib telah menyelamatkan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Nyanyian syukur pada kaki salibmu menutup rangkaian ibadah kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun